Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang terhormat Pak dosen, teman-teman sekalian yang saya banggakan. Langsung saja, kelompok 2 atas nama Epianti, kemudian Muhammad Syazli. Next, Pak Iqbal. Ya, outline kami akan membahas mengenai bagaimana peran kepemimpinan dalam manajemen, kemudian belum Pak Iqbal, kemudian kepemimpinan manajerial. Ya, lanjut. Yang pertama adalah peran kepemimpinan dalam manajemen. Menurut Minardi pada tahun 2000 merumuskan bahwa kepemimpinan itu memiliki kaitan dengan fungsi pergerakan atau actuating dalam manajemen, di mana fungsi pergerakan termasuk bagaimana memberikan motivasi, memimpin, komunikasi, training, dan berbagai jenis aktivitas yang melibatkan keterampilan pribadi. Next. Nah, berbagai fungsi tersebut berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, actuating tadi atau pergerakan tadi mempunyai kaitan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Next. Nah, menurut William dan Joseph mengatakan bahwa dalam pengorganisasian pihak manajemen itu perlu melakukan berbagai strategi, strategi apa? Tentu saja strategi yang paling sesuai untuk menggabungkan dan mengkombinasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh sumber daya menjadi satu kesatuan agar dapat bermanfaat bagi organisasi. Nah, menurut Kasminto dan Samsudin pada tahun 2007 mengatakan bahwa kepemimpinan itu berperan penting dalam manajemen karena unsur sumber daya manusia menjadi salah satu variabel yang paling utama dalam suatu organisasi. Next. Oke, selanjutnya pembahasan kedua terkait kepemimpinan manajerial. Menurut Mullins bahwa meskipun terdapat perbedaan antara kepemimpinan dan manajerial, ada hubungan dekat di antara kepemimpinan dan manajemen dalam organisasi kerja. Dan hal itu tidak mudah untuk dipisahkan satu sama lainnya sebagai suatu kegiatan yang berbeda. Contohnya ada berbagai macam metode manajemen training yang dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk mengukur gaya kepemimpinan. Menjadi manajer yang efektif itu seharusnya dapat memfungsikan peran kepemimpinannya secara lebih tepat. Pandangan umum mengatakan bahwa pekerjaan manajer mensyaratkan adanya suatu kemampuan kepemimpinan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen secara keseluruhan. Next. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama bahwa kepemimpinan itu memiliki kaitan dengan fungsi pergerakan atau actuating dalam manajemen. Kemudian yang kedua bahwa manajer yang efektif tadi harus dapat memfungsikan peran kepemimpinannya secara lebih tepat. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih Pak Iqbal dan teman-teman semua.